부산 그 구내 식당에 Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan kali ini aku bakal terusin bahas tentang serial dokumenter Netflix In the Name of God, A Holy Betrayal tentang sekte-sekte sesat di Korea. Kalau kemarin aku udah bahas tentang CMS, kali ini aku bakal bahas tentang sekte Five Ocean. So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Semua ini berawal dari laporan seorang pemilik SPBU bernama Lee Sang-bae yang melaporkan seorang wanita bernama Park Sun-ja yang telah menyuruh beberapa orang untuk memukulinya ketika Lee Sang-bae ini meminta uang yang dipinjam oleh Park Sun-ja. Nah, Park Sun-ja sendiri adalah seorang pemimpin atau pemilik pabrik kerajinan yang pernah mendapat sebuah penghargaan dari pemerintah Korea. Pada saat itu, ada sekitar 5-6 pemuda yang diinterogasi. Dan menurut keterangan dari Im Jong-jae, seorang mantan reporter dari Departemen Sosial Daejeon Ilbo yang biasa melaporkan tentang kasus kriminal, 5-6 pemuda ini tidak terlihat seperti orang pada umumnya. Pandangan mata dari 5-6 pemuda ini terlihat kosong dan seperti tidak memiliki jiwa. Setelah interogasi dari 6 pemuda tersebut, akhirnya Park Sun-ja ini dipanggil untuk diinterogasi. Selama interogasi ini, Park Sun-ja terus menyangkal semua pertanyaan yang ditanyakan kepadanya oleh penyidik. Sampai akhirnya beberapa wartawan masuk ke ruang interogasi dan menyorot wajah Park Sun-ja. Dengan tiba-tiba Park Sun-ja itu jatuh pingsan. Nah, waktu itu kan anak dari Park Sun-ja ini nemenin ibunya ada di sampingnya. Waktu itulah anaknya ini yang gendong Park Sun-ja ini untuk dibawa ke RS terdekat, yaitu di RS Saint Mary Daejeon. Tapi ketika beberapa polisi datang ke IGD dari RS Saint Mary ini, tiba-tiba Park Sun-ja bersama anaknya ini hilang entah kemana. Akhirnya polisi membuka pencarian untuk menemukan di mana keberadaan Park Sun-ja. Hari demi hari selama masa pencarian ini, kreditur yang melaporkan Park Sun-ja ke polisi ini semakin banyak. Jadi kreditur itu semacam orang yang berinvestasi atau memberi pinjaman pribadi kepada Park Sun-ja. Ada sekitar 220 korban dan total pinjaman dari Park Sun-ja ini mencapai 10 miliar won. 10 miliar won ini kalau misalnya dihitung sekarang ini ratusan miliar won. Kalau dirupiahin, jangan ditanya ini nolnya nggak kelihatan sampai mana ujungnya. Jadi benar-benar yang sebanyak itu. Selain itu, diketahui bahwa Park Sun-ja ini juga mengambil pinjaman bank, yang pada saat itu memang pinjaman bank ini bunganya sangat tinggi mencapai 40%. Jadi misal kalian pinjam uang 100.000, kalian harus membalikinya 140.000. Padahal dia ya pinjamnya nggak mungkin cuma 100.000, dia pasti pinjamnya kayak miliaran, jutaan kayak gitu. Jadi mungkin bisa jadi dia minjemin uang dari orang-orang pribadi ini untuk menutup pinjamannya di bank. Mungkin sampai sini kalian mikir kenapa kok orang-orang ini mau ngasih pinjaman ke Park Sun-ja. Nah, selain Park Sun-ja ini seperti yang tadi aku bilang punya pabrik kerajinan yang cukup besar yang sampai mendapat penghargaan dari presiden, Park Sun-ja ini juga sering disorot TV karena ia merawat anak-anak yatim piatu dan juga sering membantu orang-orang yang susah atau orang-orang miskin. Selain itu, suami dari Park Sun-ja ini yang bernama Lee Ki-chong juga seorang direktur biro konstruksi di Chucheongnam-do. Jadi kalau zaman dulu ya, seorang direktur biro konstruksi itu udah kayak setara pejabatnya zaman sekarang. Jadi ya orang-orang percaya aja masa ya orang kaya, orang baik yang sering diliput oleh media bakal nipu. Ternyata, jangan mudah percaya. Oh ya friend, uang yang 10M ini tuh tiba-tiba menghilang entah kemana. Akhirnya kasusnya pun digeser dari penyerangan pribadi ke penipuan berskala besar. Menurut keterangan saksi, pada tanggal 25 Agustus 1987, Park Sun-ja ini terlihat pergi bersama beberapa karyawannya menggunakan mobil dan tidak pernah muncul lagi sejak saat itu. Sampai pada tanggal 29 Agustus 1987, ditemukan 32 mayat yang terdiri dari 28 wanita dan 4 laki-laki yang berada di platform sebuah pabrik di daerah Yongan, Korea sana.
Mayat-mayat ini ditemukan dalam kondisi kaki dan tangan yang terikat dan mulut juga hidung yang tersumpal kain. Ke-31 mayat dari 32 mayat ini tertumpuk menjadi satu, yang salah satunya adalah Pak Sunja dan juga ketiga anaknya, dua laki-laki dan satu perempuan. Lalu satu mayat ini berada di posisi yang nanti ada fotonya kayak gini, jadi dia kayak tergantung tapi dalam posisi berlutut. Yang diketahui merupakan manajer dari pabrik tersebut yang bernama Lee Kyung-soo. Dugaan awal nih ya dari kasus ini tuh, Lee Kyung-soo ini membunuh satu persatu dari ke-31 orang dengan cara mencekik mereka menggunakan tali. Jadi kayak dikasih tali terus ditarik kayak gini, nanti aku kasih gambarnya di sini ya. Lalu dia menggantung dirinya sendiri. Tapi ini masih kayak dugaan awalnya aja. Soalnya ada beberapa orang yang meragukan tentang ya pernyataan ini atau keterangan tersebut. Jadi ada beberapa orang yang menduga bahwa kasus ini adalah sebuah kasus pembunuhan massal, bukan kasus bunuh diri. Tapi kenapa kok polisi sama presiden menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus bunuh diri? Ini semua cuman biar kasus ini tuh cepat selesai, cepat ditutup kayak gitu, biar nggak jadi cold case. Nanti aku bakal jelasin penjelasan-penjelasan lain yang menentang pernyataan dari polisi ini. Tapi sekarang kita lanjut dulu. Akhirnya di sini diketahui bahwa ternyata Five Ocean ini bukanlah sekedar pabrik, tapi juga sebuah sekte. Mereka sering melakukan sesi bertobat dan juga penebusan dosa dengan cara mengatakan semua dosa mereka di depan umum setiap akhir bulan. Dan untuk menebus dosa-dosa mereka, mereka akan seperti dipukul, ditampar atau apapun itu. Para pengikut Five Ocean percaya bahwa Pak Sunja ini mendapat semacam wahyu khusus sehingga apa yang diperintahkan oleh Pak Sunja akan diikuti oleh para pengikut Five Ocean ini. Oh ya, tadi kan aku bilang ya Pak Sunja ini sering disorot merawat para anak yatim piatu. Belakangan diketahui bahwa anak-anak ini ternyata bukan anak yatim piatu, melainkan anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya ke tempat penitipan dari Five Ocean ini. Jadi Pak Sunja ini cuma semacam kayak pencitraan lah kalau zaman sekarang, kayak pansos di TV. Biar diliput ini wah orangnya baik nih, suka ngerawat anak kecil. Jadi kan orang-orang tuh percaya wah ini kayaknya orangnya penyayang, orangnya dapat dipercaya kayak gitu. Di dalam pemeriksaan TKP ditemukan potongan-potongan kertas yang berisikan coretan-coretan yang berhubungan. Tulisannya kayak gini. 이미 의식 없으시다. 4시간 전부터 5명 정도 갔다. 너만이 깨물어라. 처음 계획하고 온 거다. 성령 인도로 너도 버텨라. 오늘 중으로 다 갈 것 같다. Nah, tapi tetap belum ada nih petunjuk yang lebih jelas tentang kejadian ini. Nah, kalian ingat nggak sih kalau tadi aku bilang uang 10M yang dipinjam Pak Sunja itu hilang? Nah, kuncinya tuh ada di uang 10M ini. Kemana kira-kira uang ini kok tiba-tiba nggak ada? Menurut kalian siapa orang pertama yang dicari ketika uang hilang di sebuah perusahaan? Betul, pembawa buku besar perusahaan tersebut yang mencatat uang masuk, uang keluar dari perusahaan itu. Buku besar dari Five Ocean sendiri dibawa oleh manajer Five Ocean pada saat itu yang bernama Roh Sun Ho. Akhirnya polisi melakukan pencarian terhadap Roh Sun Ho ini, tapi sayangnya Roh Sun Ho ini tiba-tiba menghilang. Sampai pada tanggal 11 Juli 1991, 6 orang menyerahkan diri ke polisi dan mengaku telah membunuh dan mengubur Roh Sun Ho. 6 orang ini diketahui merupakan karyawan dari Five Ocean. Jadi cerita di balik pembunuhan Roh Sun Ho itu kayak gini. Jadi Roh Sun Ho itu udah tahu kalau misalnya Five Ocean ini punya utang yang sangat banyak. Jadi dia merasa kalau utang yang sangat banyak ini tuh bisa berbahaya bagi sebuah perusahaan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk resign. Tapi ketika dia mau resign, dia diserang dan juga dibunuh sama ya tadi 6 orang tadi. Akhirnya diketahui kalau utang dari Five Ocean ini mencapai 10,8 miliar won. Tapi yang janggal di sini itu jarang banget tersangka menyerahkan diri setelah lebih dari 1,5 tahun tidak ketahuan. Jadi aneh aja, biasanya ya polanya tersangka itu kalau dia udah nggak ketahuan sekitar 1 tahun, ya udah dia nggak bakal menyerahkan diri. Tapi 6 orang tadi tuh menyerahkan diri ke polisi setelah lebih dari 1,5 tahun mereka nggak ketahuan.
Nah, akhirnya ditemukan ternyata keenam orang ini telah dilatih untuk mengaku secara detail yang diduga pelatihnya adalah seorang polisi yang merupakan anggota dari sebuah sekte yang bernama Sekte Keselamatan. Jadi ini beda sekte lagi, bukan Sekte Five Ocean tapi Sekte Keselamatan. Setelah ditelusuri ternyata 6 orang tersebut merupakan anggota dari Sekte Keselamatan. Tapi Sekte Keselamatan ini nggak mengaku kalau mereka adalah anggota dari Sekte Keselamatan, melainkan mantan anggota dari Sekte Keselamatan. Jadi mereka nggak diakui kalau mereka itu anggota dari Sekte Keselamatan. Sampai sini kalian penasaran nggak sih? Terus sebenarnya siapa sih dalang dari semua insiden ini? Let's go. Di TKP ditemukannya ke-32 jasad tadi di plafon itu ada sebuah catatan yang merujuk ke sebuah nama yaitu Samuwu. Setelah ditelusuri, Samu ini mengarah ke sebuah perusahaan dagang bernama Perusahaan Dagang Samu. Nah, pemilik dari perusahaan dagang Samu ini adalah Yu Byung-un yang diduga merupakan pemimpin dari Sekte Keselamatan dan juga pemimpin dari sebuah gereja di Korea yaitu Gereja Baptis Injil Korea. Ketika para polisi datang ke pabrik Five Ocean di Gasuwon, di sini ditemukan bahwa semuanya itu terhubung ke perusahaan dagang Samuwu. Nah, di sini plot twistnya. Masuk. Menurut keterangan dari Chong Dong-sop, mantan penerjemah dari Yu Byung-un ini sebagai seorang pemimpin membutuhkan dana yang cukup banyak. Dan FYI, Yu Byung-un ini di Sekte Keselamatan dianggap sama kayak CMS kemarin, sama kayak Chong Myung-sok. Dia dianggap sebagai Yesus, dianggap sebagai Mesias, dianggap sebagai Roh Kudus. Jadi ya para pengikutnya ini mau aja mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yu Byung-un ini. Salah satu pengikutnya adalah Park Sun-ja. Nah, karena Yu Byung-un ini membutuhkan dana yang cukup banyak, akhirnya ia membeli sebuah perusahaan dagang yang sudah mau bangkrut pada saat itu, yaitu perusahaan dagang Samu. Ia juga menunjuk beberapa orang untuk mengumpulkan uang di beberapa kota besar seperti Gwangju, Busan, Daegu, Daejeon. Dan kalian tahu Park Sun-ja yang ditunjuk untuk mengumpulkan uang di Daejeon. Tapi Park Sun-ja ini nggak langsung transfer ke Yu Byung-un, melainkan ditransfer ke sekretarisnya yaitu Song Jae-hwa. Jadi dia kirim ke Song Jae-hwa, nanti Song Jae-hwa yang kirim ke Yu Byung-un. Tapi ya jatuhnya tetap ke Yu Byung-un. Nah, biasanya Park Sun-ja ini menyebut uang yang ia kirim ke Yu Byung-un sebagai uang pengembangan. Dan kalau kalian di potongan-potongan atau sobekan-sobekan kertas yang ditemukan di plafon tadi, itu ada tulisan uang pengembangan. Nah, di sini mulai kan kelihatan benang merahnya. Nah, kata Pak Jo Dong-sop tadi, Yu Byung-un ini juga menyebut uang persembahan gereja sebagai uang pengembangan. Jadi ya semua masuk ke kantong Yu Byung-un. Sampai di sini akhirnya ditarik kesimpulan bahwa kemungkinan Park Sun-ja ini meminta bantuan kepada Yu Byung-un ketika ia dikejar-kejar oleh hutang. Tapi ya jawaban dari Yu Byung-un kayak tadi, Samu juga sedang kesusahan. Sehingga mungkin akhirnya Park Sun-ja ini memutuskan untuk kabur dan saking mumetnya ia mikirin utang, akhirnya ia bunuh diri dengan mengajak para pengikutnya. Bunuh diri, nyari temen. Bunuh diri, bawa-bawa temen. Meskipun dari banyak hal yang berhubungan itu mengarah ke Yu Byung-un, termasuk sebuah bukti transfer sekitar 450 juta yang dikirim Park Sun-ja ke Yu Byung-un, tapi tidak ada bukti langsung yang mengarah ke Yu Byung-un. Jadinya ya Yu Byung-un ini nggak ditahan, dia tetap bebas. Tapi dia sempat dihukum 4 tahun penjara, cuman ini bukan buat kasusnya Park Sun-ja, bukan buat kasus Five Ocean ini, melainkan untuk kasus kebiasaan menipu. Dan sedikit informasi, Yu Byung-un ini juga berhubungan dengan tenggelamnya kapal Sewol. Buat kalian yang udah dengar tentang kasus kapal Sewol yang cukup terkenal ini, jadi kapal Sewol ini tenggelam dan korbannya itu mencapai 304 korban, di mana 250 dari korbannya merupakan siswa dan siswi dari SMA Danwon. Nanti next kapan-kapan bakal aku bahas. Jadi Yu Byung-un ini merupakan direktur pemilik dari kapal tersebut. Lalu pada tahun 2014 kemarin Yu Byung-un ini ditemukan meninggal di sebuah bukit. Cuman nggak tahu penyebab dari meninggalnya ini apa.
Nah, tadi kan aku sempat bilang ya, kalau misalnya ada beberapa orang yang nggak setuju kalau kasus ini merupakan kasus bunuh diri massal yang diakibatkan oleh kefanatikan agama. Beberapa hal yang membuat kasus ini janggal adalah yang pertama, tanda melingkar di leher. Jadi di jasad Ik Hyong-soo ini ditemukan tanda melingkar penuh di lehernya. Jadi di buku forensik manapun, misal orang itu bunuh diri, dia akan menyisakan tanda seperti ini, sedangkan kalau dia dibunuh, nanti tandanya bakal seperti ini. Nah, di jasad Ik Hyong-soo itu ditemukan tandanya benar-benar penuh segini. Sedangkan ya, kalau misalnya orang bunuh diri, kita nalar aja pasti menjerat cuman sampai sini, terus sininya kan nanti gantung gitu ya. Make sense kan? Yang kedua, apakah Ik Hyong-soo ini betul-betul membunuh sendirian? Diketahui bahwa misalnya Ik Hyong-soo ini membunuh ke-31 orang sendirian, seharusnya ditemukan luka epidermis di bagian telapak tangannya. Tapi ketika diotopsi, tidak ditemukan luka epidermis di telapak tangan Ik Hyong-soo. Dan juga sebenarnya untuk membunuh ke-31 orang dilakukan sendiri dengan menjerat tali lalu ditarik, itu membutuhkan sekitar waktu 2 bulan. Dan di kasus ini disimpulkan bahwa kejadian ini terjadi sekitar 10 jam. Jadi kan ya 2 bulan sama 10 jam itu cukup jauh. Yang ketiga, Pak Sunja dipukuli sampai mati, baru setelah itu dicekik dengan menggunakan tali. Hal ini terlihat dari beberapa tanda perlawanan di tubuh Pak Sunja, yang juga ada sebuah luka di kulit kepala dari Pak Sunja. Ketika diotopsi ditemukan bahwa Pak Sunja ini meninggal pertama. Jadi dari ke-31 orang, Pak Sunja ini yang meninggal pertama. Masa iya para pengikutnya bakal diem aja ngeliat Pak Sunja dipukuli? Kecuali mereka dalam keadaan takut dan juga sedang diancam. Sampai saat ini kasus ini masih menjadi kasus cold case dan tidak diketahui penyebab terbunuhnya ke-32 orang tersebut karena apa. Menurut kalian siapa dalang di balik kasus ini dan apa motifnya? Tulis di bawah ya. So, makasih udah nonton video aku. See you at the next video. Thank you terima kasih. Bye. Assalamualaikum. 126끝